Mas, tolong bantuin aku dong ngerjain ini. Aku masih belum paham gitu soal ini. Mas, warna lipstik aku kemerahan atau kepingan gitu? Gimana menurut kamu, lihat deh? Bagus kok. Ini dasi kamu pakai itu yang rapi dong. Aku sih nggak mau tergoda sama iparku. Tapi aku ini laki-laki biasa. Nadia itu cantik. Jujur aja sama aku, kamu takut kan? Takut kalau nantinya suami kamu bakal jatuh cinta sama aku. Itu kan yang kamu takutin? Makanya kamu ngusir aku dari sini? Aku pastiin sama kamu ya, Mbak. Cepat atau lambat, aku akan bikin suami kamu mencintai aku. Dan aku akan rebut suami kamu. Aku nggak akan ditinggal sama laki-laki. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Masakan Mama kuenya enak ya? Iya. Mah, udah selesai belum bikin kuenya? Aku udah lapar nih. Tunggu dong sebentar sayang, kan masih dibikin, ya? Mas, itu kayaknya ada tamu deh, coba kamu lihat ya. Yaudah biar aku lihat. Mas, aku gagal nikah lagi, Mas. Aku baru aja putus sama tunangan aku kemarin. Kamu kenapa? Aku gagal nikah lagi. Kamu yang sabar ya. Itu artinya kamu belum berjodoh sama dia. Terus kamu sini mau ngapain? Ini kenapa pakai bawa koper segala sih? Mbak, aku nih lagi sedih, aku butuh refreshing. Dan rencananya juga aku mau cari kerjaan di sini. Mas Radit kan posisinya udah bagus di kantornya. Mungkin ada posisi yang bagus juga buat aku ya. Mungkin dia bisa ngajak aku kerja sama mungkin, Mbak. Kamu serius mau kerja di tempat aku? Kayak emang ada lowongan deh. Tante kok bajunya begitu? Roknya pendek banget. Ini namanya baju yang lagi ngetren sekarang. Emang kayak gini modelnya. Ya udah main sama tante yuk, tante kangen sama kamu. Itu si Nadia dikasih tahu. Nanti kau jadi kerja di tempat aku, baju jangan kayak gitu. Ntar diomongin sama orang. Iya, nanti aku kasih tahu adik kamu ya. Mah, apa? Kok Tante Nadia nggak makan? Hai semuanya. Udah pada makan ya? Aku telat dong. Aku udah mau kamar duluan ya. Nadia, kan Mbak udah bilang sama kamu berkali-kali, tolong kamu itu kalau pakai baju yang sopan dong. Jangan kayak begini. Mas Radit aja sampai risih loh ngeliat kamu. Pakaian yang aku pakai modis kok. Nggak nora-nora amat. Lagi ini lagi ngetren. Memang Mbak nggak tahu. Di mana ada laki-laki yang risih ngeliat cewek seseksi aku. Itu suami aku. Dia risih ngeliat kamu. Tolonglah kamu tuh sekali aja dengerin apa kata Mbak. Itu juga buat kebaikan kamu kok. Susah banget sih kamu tuh dikasih tahu. Kenapa sih, Mbak? Cerewet banget. Bikin nafsu makan aku hilang mau. Nadia maksudnya Mbak. Nadia. Gede banget kamarnya. Ada sepatu baru nih kayaknya. Ada baju juga. Wah, Nadia ngapain nyoba-nyobain baju Alia? bagus banget ya aku. Ngapain juga Nadia masuk kamar ini? Tapi kalau diperhatiin, iparku ini emang cantik sebenarnya. Nadia. Nadia kamu ngapain di kamar Mbak? Kok kamu masuk ke sini tanpa izin Mbak sih? Gimana kalau ada suami Mbak? Terus ini baju-baju mau kamu apain? Ini juga bajunya Mbak loh, itu juga sepatunya Mbak. Kamu mau apain? Dan ini pemberian dari suami Mbak. Kamu pakai tanpa izin Mbak juga? Sih Mbak, nggak usah lebay deh. Aku cuma nyoba-nyoba doang. Nggak mau ngambil? Ya nggak apa-apa kalau kamu mau pakai. Cuman ya kamu izin dulu sama Mbak. Jangan seenaknya begini. Atau mungkin ya, karena sifat kamu yang seperti ini, makanya pacar-pacar kamu putusin kamu. Dengar ya Mbak, Mbak tahu aku dari dulu kan. Semakin aku dilarang, apalagi barang itu bukan milik aku, semakin aku ingin memilikinya. Saran Mbak ya, mendingan kamu putus aja sama Doni. Kamu nggak baik merusak rumah tangga orang. Ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Aku nggak mau ninggalin dia. Karena cuma dia yang bisa ngertiin aku. Semakin Mbak ngelarang aku, semakin aku ingin memiliki. Nadia tolong dong kamu berubah. Ngapain aku berubah? Aku bener kok. Mbak aja yang suka banyak atur. Sok paling bener. Asal Mbak tahu ya, dari dulu aku tuh nggak pernah suka sama kamu, Mbak. Tenat, mau pergi? Itu muka kamu kenapa kok cemberut kayak gitu? Aku tuh kesel sama Mbak Alia. Apapun yang aku lakuin di mata dia selalu aja salah. Nadia tuh kebiasaan banget. Dia tuh ya kalau ngambek selalu main pergi gitu aja.
Mbak Alia itu mungkin cuma mau yang terbaik buat kamu, cuman dia nggak pinter cara nyampeinnya. Kamu nggak usah mikir macam-macam. Hidup itu dibawa happy aja. Senyum, senyum dong. Emang cuman kamu yang ngertiin aku dan bisa ngelindungin aku. Sama seperti almarhum bapakku dulu. Kamu tahu, dari kecil aku nggak pernah suka sama Mbak Alia. Karena dulu almarhum bapak aku harus menikah sama ibunya Mbak Alia. Dan gara-gara itu aku kehilangan almarhum bapak aku. Hidup aku tuh nggak pernah beruntung. Aku udah gak punya bapak, gak punya ibu. Yang aku punya cuman kakak tiri yang gak suka sama aku. Kan udah aku bilang tadi, Mbak Alia itu sayang sama kamu. Tapi kamu juga sayang kan sama aku? Iya, kan kamu adik aku. Yaudah masuk ya. Itu anak kemana sih? Nadia, kamu dari mana sih? Nadia nggak dari mana-mana kok. Aku ketemu sama dia di depan. Yaudah, aku mau istirahat dulu. Kalau kamu ada masalah sama Nadia, jangan terlalu keras. Dia kayak ada trauma. Tadi dia cerita sama aku. Ya mas, aku minta maaf. Boleh bimbing dia, tapi yang sabar ya. Mungkin ada perkataan aku yang membuat hatinya jadi tersinggung. Aku cuma ngerasa aku gagal aja didik adik aku sendiri. Kamu nggak gagal. Kamu ngelakuin ini karena kamu sayang. Kamu cuma butuh lebih sabar. Mas, tolong bantuin aku dong ngerjain ini. Aku masih belum paham gitu soal ini. Mas, warna lipstik aku kemerahan atau kepingan gitu? Gimana menurut kamu, lihat deh? Bagus kok. Ini dasi kamu pakai itu yang rapi dong. Aku sih nggak mau tergoda sama iparku. Tapi aku ini laki-laki biasa. Nadia itu cantik. Ya halo, ini aku baru mau makan siang. Iya, makasih udah diingetin. Aku tinggal makan siang dulu ya. Aku ikut. Mas, kayaknya makanan kamu enak deh. Mau nyobain boleh nggak? Tapi maunya disuapin. Enak. Di sini tuh terkenal enak-enak mas makanannya. Cobain deh punya. Kuahnya aja. Enak kan? Awalnya sih aku risih ngeliat Nadia kayak gini. Tapi kok kesini-sini, kenapa perasaan itu beda ya sekarang? Mas, pulang kantor nanti kita ke mall dulu yuk, temenin aku dibeliin pakaian sama sepatu yang sama kayak Mbak Alia kemarin. Iya nggak apa-apa, boleh kok. Terima kasih ya. Kayaknya ada yang gak wajar deh sama mereka. Aku harus kasih tahu Bu Alia. Apa benar yang dikatakan Lina? Semoga aja yang aku takutkan itu nggak terjadi. Sih ya, kamu udah belanjain aku banyak banget. Seneng banget aku rasanya. Iya, sama-sama. Masuk yuk. Ada Mbak Alia. Lihat deh. Aku baru aja dibelanjain sama suami kamu. Dan barang ini persis sepertinya suami kamu juga beliin buat kamu. Jadi aku nggak perlu lagi minjem-minjem ke kamu. Ya udah kalau gitu aku istirahat dulu ya. Dia yang minta dibelanjain bareng sama kayak kamu. Ya, aku ngerti sih, Mas. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sepertinya kamu juga nggak bisa nolak kemauan adik aku. Kamu dipeluk, kamu digandeng. Aku nggak pernah minta untuk digandeng atau dipeluk. Aku juga nggak ngodein adik kamu. Adik kamu emang orangnya kayak gitu. Kamu tahu kan? Aku memang tahu adik aku seperti apa. Tapi aku juga ada rasa ketakutan, Mas. Aku takut kalau dia menganggap kamu tuh bukan iparnya aja, tapi pacarnya. Ngaco kamu. Kalau dia adik kamu itu cuma kehilangan sosok seorang ayah. Selama ini dia nggak pernah dapetin sosok seorang ayah, terus sekarang dia dapetin itu dari aku. Nggak mungkin lah. Masa dianggap kakak iparnya itu pacarnya sendiri? Mas, aku kasih tahu kamu ya, nggak ada yang nggak mungkin. Justru sekarang ini aku ngerasa perasaan aku ini nggak enak, Mas. Karena aku tahu adik aku seperti apa dan aku juga tahu kamu seperti apa. Aku tanya, maunya apa sekarang? Aku mau Nadia nggak tinggal di sini lagi. Terus nanti kalau dia tinggal sendiri, dia kenapa-napa, kamu nggak nyesel? Kamu nggak sayang sama dia? Apa karena dia adik tiri kamu? Ya, ketakutan kamu ini berlebihan. Kamu jangan jadi seuzon sama aku, suami kamu, ataupun sama Nadia, adik tiri kamu. Jangan pernah katakan bahwa Apa aku salah kalau aku takut suamiku tergoda adik tiriku sendiri? Sebagai istri, aku sadar kedekatan mereka itu gak benar. Aku ini seperti menyimpan ular di dalam rumahku sendiri yang siap mematuk aku. Aku mau keluarkan ular itu pun gak bisa. Aku harus apa ya Allah? Sekarang Nadia semakin berani mendekati Mas Radin. Aku harus cepat bertindak sebelum pernikahanku hancur karena kehadiran adik tiriku. Adel, nih Tante ada sesuatu buat kamu. Ini Tante beliin sama kamu karena Tante baru dapet gajian pertama. Makasih Tante Nadia. Iya, sama-sama. Ya udah sayang, kamu main di kamar ya. Sekarang kan kamu sudah mendapatkan pekerjaan, kamu juga sudah mendapatkan gaji. Itu artinya kamu sudah bisa hidup mandiri. Akan lebih baik kalau kamu tinggal pisah rumah dengan kamu.
Rumahnya udah aku siapin kok untuk kamu. Rumahnya bagus, nyaman, dan untuk biaya bulanannya biar aku aja yang bayar ya. Maksud Mbak ngomong kayak gitu apa ya? Ngusir aku? Nggak, aku nggak mau. Mas, tolong dong bantu aku ngomong sama Mbak Alia biar dia nggak ngusir aku dari sini. Aku nggak mau pergi dari sini, Mas. Mbak, kamu tuh bukan mengusir kamu, tapi ya mungkin ini yang terbaik buat kamu. Mas, kamu benci sama aku? Kamu nggak suka aku di sini? Nggak ada yang benci sama kamu. Justru karena kami berdua sayang sama kamu. Nggak baik kalau kamu tinggal lama-lama serumah dengan kami. Aku tahu dari dulu Mbak Alia tuh memang nggak pernah suka sama aku. Dia selalu jahat sama aku. Tapi aku nggak nyangka kenapa kamu sekarang malah berubah sama aku. Seolah kamu nggak suka sama aku. Kami semua melakukan ini karena kami sayang sama kamu. Tapi kalau kamu belum ngerti nggak apa-apa. Mungkin suatu saat kamu akan paham kenapa kami ngelakuin ini. Sekarang aku antarin dia ke kontrakan kamu yang baru. Nggak usah, aku bisa sendiri. Ya udah, aku istirahat di kamar ya sayang. Kenapa kamu ngelakuin semuanya sama aku, Mbak? Salah aku apa sih sama kamu? Aku ini sedang melindungi kamu. Melindungi harga diri kamu sebagai perempuan. Bohong. Jujur aja sama aku. Kamu takut kan? Takut kalau nantinya suami kamu bakal jatuh cinta sama aku. Itu kan yang kamu takutin? Makanya kamu ngusir aku dari sini? Aku pastiin sama kamu ya, Mbak. Cepat atau lambat, aku akan bikin suami kamu mencintai aku. Dan aku akan rebut suami kamu. Aku nggak akan ditinggal sama laki-laki. Termasuk sama suami kamu sendiri. Aku tahu seperti apa sikap Nadia. Aku takut dia benar-benar lakukan itu. Aku nggak mau sampai dia merebut suami aku. Aku nggak mau. Sebenarnya aku ngerasa kasihan sama dia. Tapi mau gimana lagi? Aku takut. Aku udah ngerasa mulai punya perasaan sama dia. Untung aja sekarang dia udah gak serumah sama kami. Aku gak mau jadi suami yang berkhianat. Mas, kamu gak kangen apa sama aku? Kamu gak ada niatan mau ngajak aku balik tinggal bareng gitu? Aku kangen loh sama kamu, sama Adel juga. Nadia, kamu itu salah kantor. Dan seharusnya kamu nggak perlu datang ke sini. Maksudnya ngomong kayak gitu apa ya? Aku dipecat. Bukan dipecat, tapi cabang di kantor lain ada posisi yang lebih bagus buat kamu. Jadi kamu pindah ke sana. Ini semua pasti gara-gara kamu. Kamu yang mau kan? Jahat kamu ya, Mbak. Dan buat kalian berdua, mulai sekarang gak usah lagi peduli sama aku, gak usah lagi nyerah. Udahlah Mas, kamu nggak usah pikirin Nadia. Nadia tuh orangnya memang seperti itu. Dari dulu nggak pernah berubah. Iya sayang. Sekarang keadaan dia gimana ya? Mudah-mudahan dia nggak berbuat yang macam-macam. Apa aku telepon dia aja ya buat mastiin. Aku harus buang perasaan ini. Aku mencintai Alia. Aku nggak mau nyianatin dia. Ya Nat. Mas, aku benci sama kamu. Aku benci sama Mbak Alia juga. Di dunia ini memang udah nggak ada lagi yang peduli sama aku. Aku nggak usah hidup lagi, Mas. Kok kayak gini caranya? Kamu tuh kayak anak-anak tau gak? Jangan nekat. Kamu lihat aja. Kalau dalam 10 menit kamu nggak datang ke tebing batu taman kota, aku pastikan sama kamu nggak akan pernah ngeliat aku lagi. Kamu ngancam aku? Aku nggak takut, Nat. Gak apa-apa. Kamu lakuin aja apa yang kamu mau. Kamu lihat akibatnya nanti. Udah hampir 10 menit. Radit belum juga datang ya. Tapi memang jangan-jangan dia nggak peduli sama aku. Tapi masa ada iya sih cowok yang bisa nolak aku? Nat. Gak ada lagi yang peduli sama aku. Buat apa aku hidup? Jangan nekat kamu. Dari siang kok Nadia aku teleponin nggak diangkat terus ya. Aku sayang sama kamu. Sebenarnya aku khawatir sama dia. Biar bagaimanapun dia itu adik aku. Karena aku punya perasaan ini, aku harus ngejauhin kamu. Kamu itu adik tiri istri aku. Kamu pasti bohong kan sama aku. Bilang kamu bohong sama aku. Aku sayang sama kamu. Aku seneng dengar kata-kata kamu tadi. Itu artinya cinta aku nggak bertepuk sebelah tangan. Kita bisa pacaran diam-diam tanpa harus ketahuan Mbak Alia. Yang penting kita sama-sama saling cinta. Ini udah malam loh, masa kamu belum pulang juga? Aku masih di kantor. Kerjaan banyak soalnya, jadi harus lembur pulang agak malam. Iya nggak apa-apa kok Mas. Maafin aku ya, Kak. Iya iya. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Mas, ini udah malam banget loh, kok kamu baru pulang sih? Gak ada yang kamu sembunyiin kan dari aku? Sembunyiin apa sih maksud kamu? Aku kan udah bilang tadi aku lembur. Udahlah, gak usah mikir macam-macam. Jangan bawa nih curiga sama aku. Bau parfum ini kan? Aku bagi parfum dong, belum sempat beli. Kasih ya. Kenapa semua ini bisa kebetulan? Gak tahu kenapa aku ngerasa kalau Mas Radit masih menjalin hubungan sama Nadia. Aku tahu sekali sifat adikku seperti apa. Dia gak akan berhenti kalau mau sesuatu. Aku harus cari tahu sendiri. Lina, aku mau nanya, Nadia masih suka kesini nggak ya? Ibu tenang aja, dia udah nggak pernah datang ke kantor ini kok. Mau kemana ya Mas Radit? Kayaknya dia lagi janjian sama seseorang. Tapi sama siapa? Makasih atas infonya. Hati-hati ya.
Maafin ya, Lama. Mas, kamu tuh kemana aja? Aku udah nungguin kamu dari tadi. Kerjaannya banyak. Aku minta maaf ya. Di belakang aku kan masih ada hubungan. Dan berani-beraninya kalian bermesraan seperti ini. Mas, tolong kamu jawab jujur sama aku, Mas. Tolong kamu jawab jujur apa masih ada hal lain yang kamu sembunyiin dari aku, Mas? Apa kamu udah bagi cinta kamu, Mas? Tolong jawab jujur. Alia, iya aku minta maaf. Mungkin kamu benar, mungkin aku jatuh cinta sama adik tiri kamu. Jahat banget sama aku. Kenapa kamu tinggal aku ini sama aku, Mas? Iya, aku juga gak ngerti. Keadaan yang bikin aku jatuh cinta sama adik tiri kamu, sama Nadia. Aku udah coba ngindar, tapi nggak bisa. Bisa. Kamu bisa. Kamu masih bisa. Jauhin adik aku ya kan, Mas? Kamu bilang kamu bisa, Mas? Aku udah coba. Nggak bisa. Aku udah terlanjur cinta sama adik tiri kamu. Aku cinta sama Nadia. Kamu mau suruh aku terima hubungan kalian berdua? Itu, Mas. Mungkin emang kamu harus kayak gitu. Maafin aku. Nadia, kamu nggak mau jauhin suami aku. Kalau Mas Radit nggak mau jauhin kamu, kalau kamu menghindar dari dia, kamu tolong keluar kota. Kamu bisa kan, Nadia? Ya nggak bisa lah. Masa aku harus ninggalin suami kamu? Aku udah berusaha payah ngerebut hati dia, terus sekarang aku lepasin dia gitu aja. Ya nggak mungkin. Dan harusnya kamu berterima kasih, kamu bersyukur, Mbak. Suami kamu itu nyantolnya sama aku, bukan sama perempuan lain. Bisa kamu ngomong kayak gitu sama Mbak? Yang kamu rebut itu suami Mbak, kakak kamu sendiri. Kakak tiri. Dan Mbak jangan pernah lupa, kita ini nggak ada hubungan darah. Biar bagaimanapun Mbak ini kakak kamu. Dan yang kamu rebut itu suami Mbak. Nanti kamu buka dong mata kamu. Mbak cuman kakak tiri aku. Kenapa kamu tega sih godain suami aku? Kenapa? Ya karena suami Mbak yang cuma bisa ngertiin aku. Cuman dia yang bisa ngelindungin aku. Dia beda sama laki-laki lain yang ninggalin aku, Mbak. Laki-laki lain bisa ninggalin kamu itu karena kesalahan kamu sendiri. Sadar dong kamu itu salah selama ini. Enggak, aku nggak salah. Dan cinta itu nggak pernah salah. Aku tidak akan pernah berhenti mencintai suami Mbak. Nadia. Ya Allah, lihat sekali hati aku. Dia nanti keluargaku sendiri. Aku ini seperti perempuan bodoh yang membiarkan maling di depan mataku merebut barang berhargaku. Aku harus bagaimana, ya Allah? Papa sama mama kok diem aja? Papa sama mama lagi bertengkar ya? Soalnya temen aku kalau lagi diem-dieman pasti lagi bertengkar. Enggak kok sayang, mama sama papa nggak lagi berantem. Makanan kamu udah habis ya? Kamu main di kamar aja ya? Iya, Ma. Kamu lihat sendiri kan anak kita, Mas. Belum apa-apa, tapi anak kita sudah menjadi korban atas kepengkhianatan kamu. Biasa aja. Anak tahu bapak ibu yang lagi nggak akur itu biasa. Kamu bilang ini biasa? Mas, kamu ini sadar nggak sih? Kamu tuh pacaran sama adik aku. Meskipun Nadia itu cuman adik tiri aku, tapi tetap aja, Mas. Kamu nggak bisa ngelakuin ini. Aku lagi masih debat sama kamu. Ya Allah, bagaimana caranya aku menyadarkan suamiku kalau perbuatannya itu salah? Aku harus bagaimana lagi? Mas, Iya. sibuk banget sih. Iya, lagi banyak yang masuk ini. Gimana kalau aku bantuin? Emangnya kerjaan kamu udah selesai? Udah. Coba kamu bacanya sebelah sini. Alia, kok kamu di sini? Papa mana? Ini kan hari ayah. Pasti Papa lupa. Lupa? Papa belum datang, Ma. Sebentar, Mama telepon Papa dulu ya. Kok di-reject sih? Mau 1000 kali telepon gak akan diangkat sama Mas Radit. Kasian deh kamu, Mbak. Tadi teleponku di-reject. Sekarang kenapa malah nggak aktif? Apa aku susulin aja ya ke kantornya? Jam 12 ya? Astaga, aku lupa. Ada acara ayah di sekolahnya Adel. Aku sekolahnya Adel dulu ya. Nanggung kali udah jam segini. Pasti anak-anak sekolah udah pada pulang. Tapi takutnya Adel masih nunggu di sana. Aku kesana aja. Yaudah, aku ikut ya. Aku nggak tega ngeliat anakku sedih begini. Tapi aku nggak tahu lagi harus gimana. Adel. Sebentar saya. Jadi kamu lagi sama Nadia ya, Mas? Makanya kamu lupa sama janji kamu ke anak kamu. Kerjaan numpuk sampai aku lupa kalau ada acara ayah di sekolahnya Adel. Sibuk kerja sama pacaran maksud kamu? Aku udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa ya sama kamu, Mas. Kemana sih jalan pikiran kamu? Semenjak kamu pacaran sama adik aku, kamu lupa sama anak kamu sendiri. Kenapa sih? Aku udah nggak tahan lagi, Mas. Aku udah capek. Semakin hari kamu tuh bukannya sadar, kamu malah semakin menjadi. Kalau kelakuan adik aku udah tahu dia seperti apa. Tapi kamu, Mas,
Kamu masih punya akal sehat, Mas. Sekali kamu tergoda, aku mungkin masih bisa maafin kamu, Mas. Tapi kalau udah berkali-kali dan kamu juga nggak sadar, kamu juga nggak mau berubah untuk anak kamu. Itu artinya kamu memang nggak pantas untuk aku pertahankan. Kamu nggak bisa putusin adik aku. Lebih baik kita pisah, Mas. Kamu nggak bisa mencintai aku dan juga mencintai adik aku dalam waktu yang bersamaan. Kamu harus pilih, Mas. Kamu pilih aku atau adik aku. Aku tunggu jawaban kamu. Alia. Adela, ayo kita pulang. Kamu talak aja kakak. Aku bisa kok gantiin posisi dia. Aku nggak bisa kehilangan Alia. Aku juga nggak bisa kehilangan anak aku. Kamu denger aku dulu dong. Kalau memang kamu nggak bisa nalak kakak aku, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kamu bisa nikahin aku secara siri dulu kan? Lagian kan aku juga bukan adik kandungnya Mbak Alia, jadi nggak apa-apa dong kamu nikahin aku secara siri. Nadia, aku sayang sama Alia. Aku mencintai dia. Kamu harus ngerti itu. Ternyata Mas Rit itu sama aja kayak mantan-mantan aku. Nyebelin. Mama nggak akan pisahkan dari Papa. Kata teman aku, sebelum Papa sama mamanya pisah, mamanya nangis terus. Aku nggak mau Mama sama Papa pisah. Aku sayang sama Mama. Aku juga sayang sama Papa. Mama juga nggak mau itu terjadi, sayang. Mama berharap sekali papamu memilih kita daripada pacarnya, tantemu sendiri. Ya Allah, tolong jaga keluarga kecilku ini. Aku mohon ya Allah. Papa, Mama, aku berangkat sekolah dulu ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam, Adel nangis. Dia bilang dia nggak mau kita pisah karena dia takut. Apa kamu udah mengambil keputusan? Kamu akan memilih siapa? Ini bukan perkara gampang untuk diputusin, Aku butuh waktu. Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama Adel. Tapi aku juga nggak bisa nutup mata sama kondisinya Nadia. Oke. Aku peduli sama dia. Aku akan kasih kamu waktu lagi. Tapi aku nggak bisa nunggu terlalu lama. Aku nggak mau sampai Adel melihat aku terus-terusan menangis dan bertengkar sama kamu, Mas. Ini nggak baik untuk Adel. Ya udah gak usah nangis depan dia. Aku udah terlambat ke kantor. Hai Mbak. Ngapain kamu kesini? Aku kesini cuma mau ngasih tahu kalau aku sekarang lagi mengandung anak dari suami kamu. Kamu hamil dengan suami aku? Aku nggak percaya sama kamu. Kita ini udah sama-sama dewasa. Harusnya kamu paham dong maksud aku apa. Udahlah, mending kamu mundur aja. Kamu kasih suami kamu ke aku. Jadi aku bisa milikin suami kamu seutuhnya. Aku nggak percaya omongan kamu. Kita ke rumah sakit sekarang. Kamu cek. Aku yakin kamu pasti bohong sama aku. Kenapa kamu diem aja? Aku tahu kamu pasti takut kan? Kenapa aku harus takut? Ayo. Ya jelas bisa lah. Apa yang nggak bisa aku lakukan? Mana hasil tes kehamilan kamu sini? Ini uangnya. Mbak, ini hasil. Jadi, kamu hamil anak suami aku. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Kenapa kamu tega nyakitin perasaan aku, Nadia? Ya aku juga minta maaf sama kamu ya Mbak. Tapi mau gimana lagi? Semuanya juga udah terjadi. Karena nggak mungkin anak ini lahir tanpa seorang ayah. Dan dia harus bertanggung jawab. Dan aku juga nggak mau orang-orang sampai tahu. Aku hamil dengan kakak iparku sendiri. Alia benar. Aku nggak boleh egois. Kalau aku egois, Adel yang akan jadi korban. Aku baru. Aku mau kita pisah. Aku udah buat keputusan, tapi bukan buat ninggalin kamu. Aku. Percuma, Mas. Karena sekarang Nadia sudah mengandung anak kamu. Nadia hamil. Gimana bisa? Aku benar-benar gak pernah nyangka ya, Mas. Pernikahan kita akan seperti ini. Gak pernah nyangka kamu tinggal aku di nikah aku. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Aku benci. Ini pasti ada yang nggak benar. Nat, Kamu pasti berpikiran aku bohong kan? Ini tes kehamilan aku. aku nggak pernah ngelakuin itu sama kamu, Nat. Terus kamu lupa, kita pernah ke klub bareng loh. Terus kita minum-minum. Dan kamu tahu dong apa yang terjadi setelah itu. Mana ada sih seorang perempuan mau pura-pura hamil. Itu memalukan loh Mas. Atau kamu emang nggak mau ngakuin anak ini? Maafin aku, Nat. Bukan gitu, tapi... Ya udah, lagi kita nunggu urusan kamu sama Mbak selesai. Kamu nikahin aku secara siri. Aku nggak mau nanggung malu Mas. Perut ini semakin membesar. Kasihan anak ini Mas. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak berdosa. Kamu tenang aja, aku akan nikahin kamu. Di antara kita memang gak terjadi apa-apa, Mas. Dan aku juga gak hamil sama sekali. Kamunya aja yang terlalu polos. Gampang banget percaya sama orang.
Malam ini suami kita sama aku dulu ya. Malam ini kan malam pertama aku. Ya papa ya sama aku dulu. Malah diam sih mbak? Mbak? Oh artinya nggak apa-apa ya mbak? Makasih ya mbak. Mbak itu memang kakak paling pengertian sedunia. Mbak udah dulu ya. Hai mbak. Aku udah gak sanggup lagi, aku udah gak kuat. Aku dikhianati suami dan adikku sendiri. Aku kan sekarang jadi istri kamu. Dan aku mau rumah yang kakak dulu aku tempatin, kamu kasih ke aku ya. Rumah itu kan aku kasih buat Adel. Adel yang tinggal di situ. Kamu kalau mau pindah rumah nanti aku cariin yang lain ya. Enggak, aku nggak mau. Pokoknya aku cuma mau rumah yang itu, titik. Ya udah nanti diomongin lagi. Sekarang aku ke kantor dulu. Kok ke kantor sih? Kita kan baru nikah, harusnya bulan madu dong mas. Kita itu nikah buru-buru. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti bulan madunya nunggu waktu ada ya. Dulu kamu nikah sama Mbak Alia langsung bulan madu. Terus kenapa sama aku beda? Posisi kamu sama posisi Alia waktu nikah itu beda. Udah aku ke kantor dulu. Mas. Kamu baru ya di sini? Iya Pak, saya pegawai baru di kantor ini. Kebetulan hari ini hari pertama saya masuk. Nama saya Luna Pak. Radit. Papa nih, gak pegang suami saya. Maksudnya apa? Enggak Bu, tadi saya nggak sengaja nabrak Pak Radit. Dia baru di sini. Aku cuma kenalan sama dia. Oh, pegawai baru. Kamu udah berani pegang suami saya? Maksudnya berani kamu? Nadia. Kita dokter ya. Kita periksa dosanya kamu ya. Gimana dok kondisi kehamilannya? Kehamilan? Istri Bapak tidak hamil. Kamu gak hamil? Kamu cuma pura-pura hamil supaya aku nikahin. Tapi kan cepat atau lambat aku tetap akan hamil, Mas. Nat, ini bukan perkara cepat atau lambat kamu akan hamil, tapi kamu udah bohong sama aku. Kamu pura-pura hamil supaya aku nikahin, Nat. Aku tahu kamu. Mas! Alia, aku mohon jangan pergi. Nadia selama ini ngebohongin aku. Dia pura-pura hamil supaya aku nikahin dia secara sirih. Dia udah ngakuin itu, Al. Aku mohon sama kamu. Aku udah talak Nadia. Aku memilih kamu. Aku memilih Adel. Aku mau kita bersama lagi. Jangan diam, Nat. Kalau kayak begini aku malah makin khawatir sama Nadia. Maaf, ini dari rumah sakit. Saya ingin memberitahukan bahwa Ibu Nadia tadi kabur dari rumah sakit dan tertabrak mobil di jalan depan rumah sakit. Ada apa? Kasihan Nadia. Dia seperti ini, itu semua karena dia terlalu mencintai kamu. Sampai dia berani berbohong. Aku takut kalau sampai dia melakukan hal lebih dari ini. Jadi kita nggak ada pilihan lain. Aku mau kita tetap pisah. Enggak. Aku nggak mau pisah dari kamu. Aku mohon. Aku bisa kehilangan kamu. Bisa, Mas. Kenapa di saat suami aku sudah sadar dan mau kembali sama aku, tapi malah jadi seperti ini? Aku mohon sama kamu jangan pergi dari sini ya. Aku butuh banget kamu, Mas. Aku bisa saja untuk egois hanya memikirkan kebahagiaanku, tapi aku juga seorang kakak. Aku gak mungkin menutup mata dengan adik aku, meskipun dia cuma adik tiri. Aku sayang sama Nadia. Dia seperti adik kandungku sendiri. Sekarang aku benar-benar serba salah. Dan boleh pulang. Jadi cukup rawat jalan aja sampai kondisi Bu Nadia benar-benar pulih. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya udah, abis ini siap-siap dulu ya. Aku kesini karena aku mau kasih kunci rumah ini ke kamu, Mas. Aku dan Adel akan keluar dari rumah itu. Karena sebentar lagi aku bukan jadi istri kamu, jadi aku udah gak ada hak atas rumah itu lagi. Enggak, rumah ini buat... Ya memang udah seharusnya kayak gitu. Kamu kan sudah menjadi mantan istrinya Mas Radit. Jadi otomatis kamu sudah tidak berhak atas rumah itu. Karena cuman aku sekarang istri satu-satunya Mas Radit. Nat, kita udah ngomongin masalah ini, gak kayak gini solusinya. Gak apa-apa kok, Mas. Kamu gak perlu khawatir. Aku akan pindah ke rumah lama aku. Dan insya Allah, Adel tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kalau gitu aku akan bantu uang bulanan. Loh ya gak bisa kayak gitu dong, Mas. Dia kan udah bukan siapa-siapa kamu lagi. Jadi dia gak berhak nerima apapun dari kamu lagi, Mas. Nat, tapi... Dia benar. Kamu gak perlu pikirin soal aku. Karena aku akan bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan aku. Tapi untuk Adel, itu masih jadi tanggung jawab kamu. Itu aja mau aku sampaikan. Aku pamit ya, Mas. Kasihan Alia dan Adel. Kenapa aku bodoh banget baru nyadarin sekarang setelah kehilangan kesempatan bersama orang-orang yang benar-benar aku sayang. Kenapa mama sama papa harus pisah? Apa aku nggak bisa ketemu papa lagi ya, Ma? Sayang, maafin mama dan papa ya. Insya Allah, kamu masih bisa ketemu sama papa. Mulai besok mama kerja lagi ya. Mama kerja lagi. Nanti aku sama siapa, Ma? Mama kan kerjanya siang.
Jadi pagi dan malam mama masih bisa ada waktu untuk kamu. Siangnya kamu sama Mbak nggak apa-apa kan? Tapi kamu masih bisa telepon mama kok. Maafin mama ya sayang, kondisinya sekarang berbeda. Mama harus kerja karena papa kamu gak memberikan uang buat mama, dan hanya untuk keperluan kamu saja. Lagian mana mungkin aku minta uang ke Mas Radit. Itu bukan hak aku lagi, tapi hak adikku. Kenapa aku jadi kepikiran Adel ya? Akhir-akhir ini Adel jadi sering uring-uringan, Bu. Dia sering menjahili teman-temannya. Saya perhatikan, dia itu suka menyendiri dan murung. Memangnya ada masalah apa ya, Bu, sama Adel? Adel itu lagi ada masalah keluarga. Saya dan papanya Adel akan berpisah. Jadi mungkin itu yang membuat Adel terpukul. Jadi seperti itu permasalahannya ya, Bu. Rumah mereka itu adalah ayah dan ibunya. Sedangkan dampak dari perpisahan, sang anak akan kehilangan ayah atau ibunya. Dan juga rumah sebagai kebahagiaannya. Maafin Mama salah sama ini. Mama gak seharusnya ninggalin kamu. Mama janji, Mama akan selalu temenin kamu. Adel, kamu kenapa sayang? Adel seperti ini, kayaknya karena dia stres kita pisah. Apalagi sekarang aku sudah bekerja. Adel jadi lebih sering sendiri. Dia gak mau makan. Bahkan di sekolahnya, dia sering murung dan menyendiri. Aku gak pernah menyangka kalau perpisahan kita ini berdampak buruk untuk Adel. Maafin Papa ya, Naya. Ini semua salah aku. Harusnya aku dengerin kamu. Aku harusnya nurut sama kamu. Aku egois. Aku korbanin keluarga aku korbanin Adel lagi untuk nafsu aku. Sayang, kamu sehat ya. Kamu jangan mikir macem-macem. Nanti kalau Adel udah sembuh, Papa akan beliin apapun. Aku gak mau minta apa-apa, Pak. Aku cuma mau Papa sama Mama balikan lagi kayak dulu. Iya, sayang. Adel sembuh dulu. Setelah itu Papa sama Mama akan balik lagi kayak dulu. Gagal lagi aku bulan madu sama suami aku sendiri. Mas, kamu udah Nat, aku tolak kamu. Mulai sekarang kita bukan suami istri. Ya, kenapa, Mas? Kok kamu tiba-tiba nolak aku? Nat, hubungan kita ini kesalahan. Aku sadar aku udah egois. Aku bahkan ngorbanin Adel, anak aku. Keponakan kamu. Oke. Kalau memang permasalahannya Adel, aku janji sama kamu aku nggak akan ngelarang kamu untuk ketemu sama dia. Tapi tolong kamu jangan talak aku nggak mau pisah sama kamu, Mas. Gak bisa. Kamu boleh tetap tinggal di rumah ini. Kamu boleh milikin rumah ini, tapi kamu gak bisa milikin aku. Aku ini milik kakak kamu. Tapi aku juga nggak bisa kembali dengan kamu. Mas, kamu dengar sendiri kan dia bilang apa? Udahlah, dia nggak mau lagi balikan sama kamu sama aku aja. Aku udah tahu kamu. Aku nggak bisa tarik itu dan aku nggak mau. Aku akan rebut kembali suami aku. Dan dia nggak akan balik lagi sama kamu. Mending kamu sekarang pergi dari sini. Pergi! Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesaat yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Dokter bilang kamu sudah sembuh dan udah boleh pulang. Dan Mama janji gak akan ninggalin kamu. Aku dapat kabar Nadia masuk rumah sakit. Dia ngurung diri di rumahnya. Dia gak makan berhari-hari. Aku berharap dengan begini Mas Radit akan kasihan sama aku. Dan dia gak jadi nalak aku. Mas, kamu gak jadi nalak aku kan? Aku sangat membutuhkan kamu, Mas. Maafin aku, Nat. Keputusan aku gak berubah. Aku tetap gak bisa sama kamu. Puas kamu? Kamu selalu mendapatkan kebahagiaan kamu. Sedangkan aku selalu gagal untuk mendapatkan kebahagiaan aku sendiri. Ini semua salah kamu.
Ini semua gara-gara kamu. Ini sekarang kamu pergi dari sini. Meskipun kamu benci sama aku, tapi kamu tetap adik aku. Dan aku akan terus menjaga kamu. Berhari-hari aku nunggu Mas Radit datang, tapi dia juga nggak datang-datang. Malah Mbak Alia yang terus datang ke sini. Padahal aku udah usir dia, tapi tetap aja Mbak Alia datang dan datang lagi. Kalau gitu, seenggaknya kamu minum. Kamu hari ini belum minum loh. Aku baru sadar, selama ini bukan Mas Radit yang selalu melindungi aku, tapi... Yang sabar ya, Dek. Kedua orang tua kalian meninggal dunia. Meninggal? Jadi nggak punya bapak lagi. Dia kan masih punya Mbak. Bapak, kamu jangan sedih ya. Mbak rasa tabungan Mbak udah cukup untuk membiayai kamu kuliah. Bukannya Mbak yang pengen banget kuliah ya? Kok malah aku yang kuliah? Mbak itu sudah menganggap kamu seperti adik kandung Mbak sendiri. Mbak sayang sekali sama kamu. Maafin aku. Maafin semua kesalahan aku, Mbak. Aku baru sadar. Ternyata cuman kamu yang bisa ngertiin aku dan selalu ada buat aku. Dosa aku banyak sekali sama kamu, Mbak. Maafin aku. Mbak sudah memaafkan kamu. Nadia, Nadia kamu kenapa Nadia? Nadia, Nadia, Nadia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Nadia sudah meninggal, Bu. Saya terus berduka cita ya. Mbak gak pernah nyangka kamu bakal pergi secepat ini. Semoga kamu sudah tenang di rumah Allah ya. Aku turut berduka atas pergian Nadia. Suster nemuin ini di samping bednya Nadia. Aku rasa ini surat dari dia untuk kamu, Al. Rahasia untuk semua kasih sayang Mbak, perlindungan, dan pengorbanan Mbak yang selama ini yang aku gak sadari. Tapi aku gak akan bisa pergi dengan tenang kalau Mbak dan Mas Radit gak kembali bersama-sama. Terimalah kembali Mas Radit, Mbak, demi anak kalian. Seorang anak itu memerlukan ayah dan ibunya yang bersama. Aku mohon sama kamu, Mbak, demi aku. Mah, kangen banget sama papa, sama mama, sama aku juga. Doa kamu sebentar lagi akan terkabul. Assalamualaikum. Jika ada makhluk Tuhan yang sering berkorban, sudah pasti jawabannya adalah seorang perempuan. Selama ini, aku sudah melakukan pengorbananku sebagai seorang kakak dan juga seorang istri. Dan sekarang, yang aku lakukan ini adalah pengorbananku sebagai seorang ibu. Demi kebahagiaan anak aku rela melakukan apa saja, termasuk memberikan kesempatan kedua, ataupun menutup luka yang pernah menghancurkan hati aku. Dan semua ini aku lakukan demi kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Yang ku rasa